Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita akan dimudahkan dalam memahami materi kita hari ini. Selanjutnya, kita memasuki materi hari ini, yaitu materi tentang akhlak kepada orang tua dan guru. Apakah pengertian dari akhlak itu? Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu tabiat atau perangai, watak, tingkah laku, ataupun budi pekerti. Sedangkan menurut istilah yaitu akhlak adalah suatu bentuk naluri asli kalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak mahmudah adalah suatu sikap yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, perilaku seseorang dinilai baik atau buruk melalui petunjuk ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh dari akhlak mahmudah yaitu bertakwa kepada Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sanak saudara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu akhlak madmumah. Akhlak madmumah adalah suatu perbuatan manusia yang buruk yang menunjukkan bahwa manusia tersebut memiliki perangai yang tidak baik. Contoh dari akhlak madmumah yaitu durhaka kepada orang tua, bersikap sombong, takabur, dengki, berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu hormat dan taat. Hormat dapat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain, sedangkan taat yaitu suka menurut atau patuh. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Karena apa? Karena orang tua dan guru memiliki peran yang besar dalam mengantarkan seorang anak meraih kesuksesan. Orang tua telah memberikan fasilitas untuk belajar demi meraih kesuksesan, dan guru telah memberikan banyak ilmu sebagai bekal untuk meraih kesuksesan. Hal tersebut mereka lakukan karena orang tua dan guru selalu menginginkan anak serta anak didiknya meraih kesuksesan. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk saling menghormati sesama manusia. Karena dengan sikap saling menghormati akan tercapai hubungan yang tentram dan damai. Selanjutnya yaitu hormat dan taat kepada orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini yaitu adalah ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang telah berusaha sekuat tenaga merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya. Ibu adalah orang yang telah mengandung dan melahirkan dengan penuh pengorbanan, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Sedangkan ayah adalah orang yang telah mencari nafkah dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Keduanya telah merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga mampu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Selain itu, ridho Allah SWT juga tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah SWT pun tergantung pada murka orang tua. Maksudnya yaitu Allah SWT meridhoi seseorang jika orang tuanya telah meridhoi orang tersebut, dan Allah akan murka terhadap seseorang jika orang tuanya murka terhadapnya. Jadi berbuat baiklah terhadap orang tua agar senantiasa mendapatkan ridho mereka, sehingga juga memperoleh ridho dari Allah SWT. Jangan menjadi anak yang durhaka, dan jangan pernah menyakiti keduanya agar tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Di antaranya yaitu meminta izin kepada orang tua saat hendak bepergian, seperti saat kita hendak berangkat ke sekolah ataupun saat kita mau bermain dengan teman, maka kita harus izin terlebih dahulu kepada orang tua kita. Bertutur kata yang sopan dan merendahkan suara di hadapan orang tua. Jadi kita tidak boleh berkata lebih keras di hadapan orang tua kita. Mematuhi aturan yang ada di rumah. Misalkan di rumah kita ada peraturan setelah makan kita harus mencuci piring sendiri agar terlatih mandiri sejak dini. Lalu mematuhi perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Semisal orang tua kita menyuruh kita untuk mencuri, maka kita wajib untuk menolaknya. Tidak mempermalukan orang tua dengan perilaku yang buruk. Contoh perilaku yang buruk yaitu mencuri, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Lalu hikmah berbakti kepada orang tua. Di antaranya yaitu, apabila orang tua meridhai apa yang kita perbuat, maka Allah juga akan meridhoinya. Kita akan mendapatkan balasan surga. Kita juga akan diluaskan rezekinya serta diberikan umur yang panjang. Dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Selanjutnya yaitu hormat dan taat kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu atau pengajaran kepada siswa.
Guru saat di sekolah adalah orang tua kedua bagi para siswa, karena beliau telah mendidiknya ketika di sekolah. Sedangkan siswa yaitu adalah orang yang sedang berguru atau menerima ilmu dari guru. Ulama adalah orang yang berilmu, sehingga sudah seharusnya jika seorang siswa selalu hormat dan taat kepada ulama atau guru dimanapun berada. Jadi, hormat dan taat kepada guru tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Karena apa? Karena mereka telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendidik para siswa yang ada di sekolah. Bahkan, mereka juga mendidik ketika berada di luar sekolah, seperti memberikan contoh tata krama yang baik di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Contoh perilaku hormat dan taat kepada guru, yaitu yang pertama, menaati arahan atau bimbingan guru selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu rendah hati terhadap guru, berhikmat untuk guru dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah dari hormat terhadap guru yaitu ilmu yang kita miliki menjadi berkah di dalam kehidupan, memudahkan kita dalam menerima pelajaran. Ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat, serta dimudahkannya urusan kita dengan ilmu yang telah kita miliki. Baik teman-teman, materi pada hari ini tidak terasa telah kita selesaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.